nggak punya istri, nggak punya pasukan, bolong tangannya nggak bisa disembuhin, sampai sekarang masih aja bolong. Gue lagi nggak menghina, gue lagi menggunakan akal sehat gue. Gue nggak akan terima ketika ada Tuhan cacat. Kau berbuat dosa tapi dia bunuh diri karena kamu. Kamu emang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia, Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Dasar penyembah Molok. Tiap hari engkau kutuk Yesus. Setelah siaran langsung dengan berondong ini, Uni Rifa memutuskan berhenti debat lintas agama di YouTube. Wah, ada apa ini? Mari kita simak pernyataan langsung Uni Rifa. Assalamualaikum ikhwani. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan menanggapi Uni Rifa yang seperti kalian dicuplikan teman-teman sekalian. Dia mengolok-olok Tuhan gitu ya. Katanya Tuhan Yesus itu tidak punya istri, tangannya bolong dan tidak disembuhkan, tidak sembuh-sembuh sampai sekarang ya. Yesus cacat dan kasihan Maria dalam bentuk lagu teman-teman sekalian. Dia menghina Tuhan. Ya, ini sangat viral sekali. Dan teman-teman sekalian, dia tidak sadar bahwa yang dihinanya adalah Tuhan alam semesta ini teman-teman sekalian. Ya, dia tidak sadar bahwa yang dihinanya adalah penciptanya. Itu ya. Oleh karenanya teman-teman sekalian, ini perlu kita menanggapinya. Dan juga nanti kita akan melihat bagaimana dia ya kemudian mendapatkan musibah atas perilakunya, atas hujatannya. Tuhan menghajarnya, Tuhan menghukumnya ya. Walaupun itu hanya masalah kecil ya, tetapi itu sangat membuat dia terpuruk, membuat dia hancur ya, dimana dia harus pisah dari suaminya dan juga dari anak-anaknya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, mari kita simak apa yang disampaikan oleh Umi Rifa berikut ini. Nggak punya istri, nggak punya pasukan, bolong tangannya nggak bisa disembuhin, sampai sekarang masih aja bolong. Gue lagi nggak menghina, gue lagi menggunakan akal sehat gue. Gue nggak akan terima ketika ada Tuhan cacat. Karena kalau lu bayangin ya guys, lu bayangin gimana mungkin lu nyembah kepada Tuhan yang cacat, nggak sembuh-sembuh itu tangannya. Hai, silakan direkam. Ini nalar gua tidak melarang kalian jadi Kristen, tapi gua nggak mau menyembah Tuhan yang bolong tangannya. Oke? Gua nggak mau menyembah Tuhan yang tangannya. Kau berbuat dosa tapi dia bunuh diri karena kamu. Kamu emang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia, Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Dasar penyembah Molok. Tiap hari engkau kutuk Yesus. Dasar kau meracun, hari-hari kau kutuk Yesus. Kau yang berbuat dosa, kau yang memperkosa, engkau yang mencuri permen di supermarket. Kau tak tahu diri, kau berbuat dosa tapi Yesus bunuh diri. Wah, itu asik tuh, nanti yuk kita jadiin parodi nanti. Nanti kita jadiin parodi tuh. Pokoknya sebelum diskusi sama Otin kita harus ada lagu kebangsaan ya. Ada lagu kebangsaan. Kita ganti. Mungkin Uni sebelumnya belum pernah ada masalah sampai ada curhat yang bercucuran air mata. Nggak pernah. Nah itu dia. Aku dulu tuh gak pernah ngadepin masalah kayak gini. Aku harus bisa sama anak aku gak pernah. Dari dulu tuh anak aku lahir, aku gak pernah bisa sama anak aku. Gak pernah. Ya mungkin benar tadi salah satu
ujian itu kan perlu fokus, perlu ketenangan ya, mungkin perlu cooling down, perlu segala macam. Kalau orang kerja tuh anggap cuti ya. Mungkin terus tanpa merasa enjoy, akhirnya ada masalah yang menyenggol gitu, ada masalah yang menyentuh, seolah ngasih peringatan, cooling down dong gitu. Hadapi dulu ujiannya gitu. Soalnya kayak gitu. Saya melihatnya seperti itu sih kalau saya tangkap. Terlepas dari ini tadi masalah gender laki-laki atau perempuan, tapi ya ini sedang menghadapi satu ujian yang levelnya sedang tidak seperti biasanya gitu. Mudah-mudahan ini dalam rangka naik level. Ya aku juga manusia biasa kali. Aku juga orang lagi nggak tahu banget sekarang tuh kayak kenapa kok lambat, apa aku tuh bener-bener udah dilaknat Allah ya sekarang, apa aku tuh bener-bener udah dilaknat Allah ya sekarang, udah dilaknat Allah ya sekarang, kayak gitu-gitu. Aku kayak beda banget, orang tuh banyak bilang kayak aku tuh beda, Rifa tuh berubah gini-gini. Apa sih orang-orang yang nggak tahu aja emang aku dia aja kayak gini gitu kan. Terus kayak apa aku sekarang tuh terlihat lebih jauh dari Allah kah gitu. Soalnya tuh kayak aku tuh kayak dianggap tuh kayak udah gak kayak dulu. 2 tahun lalu tuh kayak pas. Atau itu warning untuk lebih membenahi manajemen ini kali ini, manajemen aktivitas, manajemen rutinitas kali, untuk lebih dibenahi lagi manajemen rutinitasnya agar lebih apa ya, lebih enak dihadapi gitu kan. Di tempat ayah. Silahkan. Kan menikmati di Bali kan suasana kan nanti urusan kembali kan urusan ayah, termasuk urusan kembalinya kan urusan Allah. Iya. Itu mulai baru. Jadi Rifa itu sekarang sedang mengalami titik jenuh gitu. Oh, jadi kamu itu mau menyembah Tuhan yang punya istri gitu ya? Apalagi banyak istrinya, makin keren bagi kamu gitu. Lucu juga si Rifa ini ya. Gue suka gaya lo, sih asik. Rifa yang cantik. Memang betul Tuhan Yesus itu tidak punya istri. Dari pernyataanmu ini saja sudah membantah narasi dari Nandar, yang dimana Nandar menuduh Tuhan Yesus menikah, dan Rifa mengatakan tidak punya istri. Iya betul lah Rifa, memang Tuhan Yesus itu tidak punya istri, tidak pernah menikah ketika datang ke dunia. Hari ini aku akan hancurkan dia dan aku akan baptis dia dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Nih Carol, gimana perasaannya ketemu sama Uni? Ini. Aja karena saya ketemu di live. Lah aslinya Di teror. Jadi aslinya Uni cantikan mana, yang di sosial media atau asli? Sosial media. Jangan gitulah, bohong kayak saya sekali di sini bilang ke aslinya cantik Uni gitu. Kalau di sosial media mah biasa aja. Setelah siaran langsung dengan berondong ini, Uni Rifa memutuskan berhenti debat lintas agama di YouTube. Wah, ada apa ini? Mari kita simak pernyataan langsung Uni Rifa. Assalamualaikum ikhwani fisabilillah yang saya cintai karena Allah. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas supportnya kepada saya dengan selalu menyimak video-video di YouTube saya ini. Saya minta maaf jikalau banyak sikap yang saya tunjukkan yang bukan cerminan muslimah. Saya mau izin pamit dari dunia debat lintas agama karena saya mau kembali ke natur realitas saya. Karena saya mau balik belajar lagi. Saya khawatir terbuai duniawi.
Saya takut punya penyakit hati karena punya YouTube dan banyak yang memuji saya. Padahal saya merasa tidak layak untuk itu. Saya izin pamit dari dunia debat ini. Saya minta doa untuk saya agar fokus dengan pekerjaan saya saat ini dan pendidikan saya. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya, dan kita melihat tadi juga sempat ya Ibu Mihana ya menanggapin Uni Rifa ini. Dan teman-teman sekalian, dia mengolok-olok Tuhan ini karena Tuhan itu disalib gitu ya, dan tangannya bolong gitu ya. Nah, sampai dia bangkit pun masih tetap bolong gitu. Nah, dia bilang Tuhan itu cacat dan dia tidak terima dan merasa diri tidak menghujat, merasa diri tidak menghina kekristenan. Padahal sangat jelas sekali teman-teman sekalian, ya sangat menghina Tuhan gitu ya. Kalau kita balik bagaimana? Ya, umat Islam pasti demo berjilid-jilid kalau kita balas Umi Rifa ini, ya. Tapi kami diberikan hikmat dan lagi pula kami diajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kami harus bisa mengalahkan kejahatan dengan menggunakan kebaikan gitu ya. Kami mengasihi Umi Rifa. Itu sebabnya kami meluruskan, kami menjawab supaya Anda tidak tersesat dengan pikiran Anda. Jadi teman-teman sekalian, mengapa Yesus itu tidak punya istri? Karena memang tidak ada ya sejarah yang mencatat Yesus punya istri. Dan juga kitab suci tidak pernah menerangkan bahwa Yesus itu beristri. Jadi ya memang Tuhan Yesus tidak beristri. Dan tujuannya ke dunia bukan untuk berkembang biak seperti Umi Rifa dengan mantan suaminya yang terpisah dari Uni Rifa sendiri. Jadi teman-teman sekalian, Tuhan Yesus datang ya bukan untuk memikirkan hal duniawi. Dia datang justru untuk menyelamatkan dunia daripada keberdosaan. Dia adalah juru selamat, dia adalah Tuhan, dan tidak ada yang pantas jadi istri Tuhan. Ya, Tuhan tidak membutuhkan itu. Ya, berbeda dengan Nabi Anda, Umi Rifa, yang banyak istri, gitu ya. Tuhan Yesus Kristus tidaklah sama dengan Nabi Anda. Ya, bahkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus tidak bisa dilakukan oleh Allah SWT-mu. Di mana Yesus banyak mujizat yang membuktikan dirinya adalah Tuhan, yang membuktikan dirinya adalah Allah di atas segala Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, termasuk Uni Rifa dan semua manusia di muka bumi ini. Dan Anda menghinanya, maka Anda sedang berurusan dengan Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, kemudian kenapa Yesus itu bolong tangannya dan tidak disembuh-sembuhin? Ya, itu suatu bukti bahwa itu bukan hanya ya omongan dan kerangan kekristenan yang selama ini kalian tuduhkan, bahwa sebenarnya Yesus tidak disalib, tapi yang disalib adalah Yudas Iskariot atau salah satu muridnya, diserupakan. Nah, ini salah satu jawaban bagi kalian. Ketika Yesus datang ke dunia pun, dia masih menunjukkan tangannya, ya, seperti dia menampakkan diri kepada Thomas yang tidak percaya akan kebangkitannya. Dia menampakkan diri dengan memberikan petunjuk, ini lihatlah tanganku, lihatlah lambungku, lihatlah kakiku, bekas paku yang ada. Thomas menyembah, dia sujud di depan Yesus, dia bilang, ya Allah dan Tuhanku. Ya, Yesus katakan, hendaklah engkau percaya. Dan berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Jadi teman-teman sekalian, ya itu suatu bukti. Apalagi dengan ada fitnah daripada Islam, termasuk Uni Rifa ini, dan juga Ustadz Munjir Situmorang, bahwa katanya nanti Yesus akan datang itu untuk menghancurkan salib dan membunuh babi-babi. Nah, Yesus membuktikan itu sehingga bukti bahwa tangannya masih bolong karena dia harus menebus dosa umat manusia di atas kayu salib. Ya, dan kematiannya itu membuat jembatan baru bagi kita, di mana sebelumnya antara manusia dan Allah itu terpisah. Ya, anggap di dalam sini nih jurang pemisah teman-teman sekalian, tapi diisi dengan salib Kristus. Maka manusia bisa datang kapan saja melalui salib, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi teman-teman sekalian, biarkan Umi Rifa
mengolok-olok Tuhan, tapi kita sudah lihat tadi bagaimana Tuhan menghajarnya. Ustadz pada waktu itu juga mengolok-olok Alkitab, mengkentuti Alkitab, mati setengah sampai pada saat ini belum sembuh-sembuh. Dan kemudian ada satu lagi itu ustazah saat itu ya, yang asalnya dari Katolik, menghina para romo, menghina para pendeta, menghina Tuhan Yesus Kristus. Pulang-pulang ke rumahnya, satu keluarga tabrakan dan mati di tempat. Ya, begitu banyak bukti. Tuhan akan menghajar mulut orang-orang yang menghujatnya. Maka teman-teman sekalian, percayalah, apa yang Umi Rifa tabur itu juga yang akan engkau tuai sampai kepada anak cucu Anda. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini. Mari kita tetap berdoa buat Umi Rifa. Serahkan dia ke tangan Tuhan. Kita tidak punya hak untuk menghakiminya, tapi kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan menghakiminya, yang akan menghukumnya, dan yang akan mengadilinya, teman-teman sekalian. Ya, kita tidak punya ya kapasitas di sana, karena biarkanlah Tuhan yang berperkara dengan Umi Rifa. Terima kasih. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.